Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anita, selaku moderator dari bimbingan kelompok pada hari ini. Baik, hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok dengan bidang belajar yang bertemakan belajar efektif di era pandemi. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan di siang hari ini, mari kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan persilahkan kepada pemimpin kelompok kita untuk mengisi materi dan menjelaskan dari bimbingan kelompok itu sendiri. Saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Selamat siang teman-teman, bagaimana keadaan saat ini, sehat? Alhamdulillah, Iya, selamat siang. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah sehat. Baik ya, alhamdulillah kalau semuanya sehat. Dalam siang hari ini kita akan melakukan proses kegiatan bimbingan kelompok, di mana dengan tema belajar efektif di era pandemi. Sebelum jauh kita membahas bimbingan kelompok ini, marilah kita memperkenalkan diri ya, agar hubungan kita lebih dekat, lebih erat. Saya persilakan untuk namanya ini Mbak Siti Lailatul, monggo untuk diperkenalkan diri, asal mana dan juga nama lengkapnya. Baik, perkenalkan nama saya Siti Lailatul Maufiro, biasa dipanggil Viro. Saya berasal dari Kota Mojokerto, Pak. Terima kasih. Mbak Viro ya dari Mojokerto. Terus yang selanjutnya Mbak Anafi Puspa, monggo diperkenalkan dan juga asalnya mana. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Nafi Puspa Rahmawati, biasanya dipanggil Anafi, dari Gresik. Terima kasih. Terima kasih Mbak Anafi dari Gresik. Yang selanjutnya tadi Mbak Ratna Duwita, monggo diperkenalkan namanya dan juga asalnya dari mana. Perkenalkan, nama saya Ratna Gita Rahmat Putri, biasanya dipanggil Nana dari Gresik. Terima kasih Mbak Ratna. Tadi moderatornya tadi namanya siapa? Saya lupa. Monggo diperkenalkan namanya. Makasih, nama saya Anita, biasa dipanggil Nita. Saya asli Surabaya. Terima kasih. Mbak Nita ya, dari Surabaya. Apakah masih ada teman-teman yang belum saya panggil atau? Saya perkenalkan, sebenarnya sudah nama ya. saya Nggak ada Nurina. lagi ya anggota lain ini. Berarti cuma 5 orang ya. Kak Nurlina, Pak, belum dipanggil. Nurlina. Saya belum Nurlina. perkenalan. Monggo diperkenalkan Ya. namanya. Iya, nama saya Nurlina Dwi Diharja, asal saya dari Gresik. Terima kasih. Saya Pak belum perkenalan. Oh iya, Mbak Yanti juga ya. Monggo. Ya. Baik, perkenalkan, nama saya Hidayatul Aprilianti, asal dari Gresik. Oh ya, terima kasih Mbak Yanti ya. Baik, sepertinya perkenalan sudah. Langsung saja kita masuk dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Monggo slide selanjutnya. Sudah dah? Belum muncul ini, sudah dah? Di teman-teman sudah? Sudah muncul, Pak.
Baik, Iya, langsung Pak, saja. sudah. Belajar efektif di era pandemi ya. Kita akan membahas 5 subbab di mana apa sih COVID-19 itu, yang kedua belajar yang efektif itu seperti apa, dan yang ketiga itu dampak COVID-19 dalam dunia pendidikan itu bagaimana. Dan yang keempat ini bagaimana sih cara meningkatkan keefektifan dalam pembelajaran, dan yang kelima ini apakah efektif pembelajaran daring di masa pandemi ini. Selanjutnya selanjutnya adalah coronavirus atau COVID-19. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah. Sudah terlihat. Coronavirus ini atau COVID-19 ini merupakan virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan juga hewan. Pada manusia ini biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasanya hingga penyakit yang serius seperti pernapasan akut berat. Seperti penyakit pernapasan lainnya, COVID-19 ini dapat menyebabkan gejala ringan, termasuk pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan demam. Bahkan gejala yang cukup berat, seperti sesak nafas, hingga paling menakutkan adalah hingga kematian. Selanjutnya, yang selanjutnya yaitu adalah belajar yang efektif. Apa sih pembelajaran yang efektif? Pembelajaran efektif ini adalah untuk menumbuhkan rasa murid ini belajar sesuatu yang bermanfaat, seperti fakta-fakta, keterampilan, dan juga nilai konsep dan bagaimana hidup serasi dengan sesama atau sesuatu hasil belajar yang diinginkan. Itulah yang dinamakan belajar yang efektif. Selanjutnya, dampak apa sih COVID-19 dalam dunia pendidikan? Di bidang pendidikan, ini memiliki dampak yang sangat-sangat besar. Kenapa demikian? Karena dari dampak COVID-19 ini dapat menghentikan penyebaran corona ini, semua siswa dan juga guru ini harus belajar dari rumah, yang mendadak dilakukan tanpa persiapan sama sekali. Di mana yang awal kita bisa tatap muka, bisa bertemu dengan teman yang lain, akhirnya kita dituntut untuk di rumah, menjaga jarak dari dunia luar, selalu cuci tangan, pakai masker seperti saya saat ini, membuat kita harus dapat menjaga diri masing-masing. Oleh karena itu, dampak COVID-19 ini saya rasa tidak hanya di pembelajaran saja, bahkan di dampak ekonomi dan lain sebagainya juga berdampak sangat besar. Dan juga dari masa ke masa, COVID-19 ini di Indonesia jumlah positif tidak makin menurun, melainkan makin hari makin bertambahnya bulan, COVID-19 ini angka positifnya makin bertambah naik, hingga kemarin yang saya baca sudah mencapai 700.000 orang yang positif. Angka yang lumayan besar untuk negara di Asia ya. Terus yang selanjutnya nih, cara meningkatkan keefektifan pembelajaran. Apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Iya, sudah terlihat. Yang pertama, bagaimana sih cara kita meningkatkan keefektifan pembelajaran? Sebelum masuk kita membahas 4 cara ini, saya mau bertanya dari Mbak Siti Lailatul ya. Apakah saat ini pembelajaran yang Mbak lakukan, apakah sudah dirasa efektif atau belum? Bagaimana, Mbak? Kalau menurut saya sih kurang efektif ya, Pak. Karena kan namanya semuanya kan dilakukan di rumah, itu juga
tidak menentu, sinyalnya baik dan sebagainya, seperti itu Pak. Jadi menurut saya kurang efektif. Kurang efektif ya. Kalau untuk Mbak Anafik sendiri bagaimana? Apakah sudah efektif atau belum pembelajaran saat ini? Menurut saya kurang efektif karena masih banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh siswa dan juga gurunya seperti itu. Lalu untuk Mbak Ratna Duhita bagaimana? Efektif atau belum dalam masa pembelajaran daring seperti ini? Kurang efektif juga Pak, kadang terkendala sinyal atau mungkin yang lainnya bisa kadang disambi main atau TikTok. Jadi tidak memperhatikan gurunya secara baik gitu. Baik. Dari ketiga anggota pimpinan kelompok ini sudah dapat kita ketahui bahwa pembelajaran secara daring ini masih kurang efektif. Maka dari itu saya akan menjelaskan 4 cara untuk meningkatkan keefektifan dalam pembelajaran. Yaitu yang pertama, buatlah jadwal harian atau mingguan. Kenapa kok harus membuat jadwal harian atau mingguan? Karena dengan jadwal ini, kalian ini bisa mengetahui dan juga tertata dengan rapi pekerjaan-pekerjaan kalian, tugas-tugas kalian ini dapat tertata secara rapi. Jadi jam segini saya harus melakukan pekerjaan ini, jam berapa saya harus melakukan pekerjaan apa. Jadi tidak amburadul melakukan satu pekerjaan, apalagi kan kita di rumah ya. Kadang-kadang kita disuruh orang tua nyapu halaman rumah atau ikut membantu orang tua memasak dan lain sebagainya ya kan. Jadi jadwal ini sangat-sangat penting. Dan yang kedua yaitu hindari multitasking. Banyak orang masih salah persepsi tentang multitasking ini. Orang banyak mengira multitasking ini efektif dengan menggabungkan kedua kegiatan secara bersamaan, seperti mengerjakan tugas yang berbeda sekaligus atau juga melakukan proses kuliah dengan daring tetapi sambil menyapu rumah atau juga kuliah dengan daring tetapi dengan makan makanan. Itu sangat-sangat tidak baik ya. Jadi tolong hindari multitasking di mana agar kalian ini dapat lebih fokus dalam melakukan pengerjaan dengan agar fokus dan juga tidak terganggu dengan tugas-tugas yang lain. Jadi multitasking ini tidak saya sarankan digunakan agar keefektifan dalam pembelajaran ini. Dan yang ketiga yaitu temukan cara belajar yang cocok untuk kalian ya. Kenapa kok harus menemukan cara yang belajar yang cocok untuk kalian? Karena kalau kalian ini kalau kalian merasa bosan atau tidak mood atau bahkan tidak cocok, ini membuat pembelajaran yang kalian terima, yang kalian serap, ini tidak akan masuk dengan baik. Seperti saat kalian melakukan proses daring, kuliah, kalian mendengarkan materi yang diberikan oleh teman-teman kalian atau dosen kalian, itu hanya masuk kuping kanan, lalu keluar lagi dari kuping kiri. Jadi temukan cara belajar yang cocok untuk kalian. Seperti ya, mencari tempat agar kalian tetap fokus. Seperti entah di kamar, entah di ruang tamu, atau bahkan di belakang rumah kalian, atau bahkan di kebun, entah di mana, silakan cari tempat yang lebih membuat kalian fokus. Terus temukan jam yang optimal kalian. Kalian efektif di mana? Coba cari entah jam 10 pagi sampai jam 12 pagi untuk belajar mengerjakan tugas yang lainnya, atau juga dengan jam 3 sore sebelum kalian membersihkan rumah ya, seperti itu. Dan yang keempat,
Sebelum beranjak yang keempat ini ada azan dahulu. Kita berhenti untuk mendengarkan azan dahulu beberapa menit ya. Baik, ya mohon maaf tadi ada azan duhur. Mari kita lanjutkan proses bimbingan kelompok ini. Tadi yang terakhir yaitu dalam meningkatkan keefektifan pembelajaran, yaitu yang terakhir adalah memiliki tidur yang cukup dan berkualitas. Di mana tidur yang cukup dan juga berkualitas ini sangat-sangat membantu kalian untuk proses pembelajaran yang efektif. Karena dengan tidur yang cukup dan juga berkualitas, kalian dapat lebih fokus dalam melakukan kegiatan pada siang hari atau sore hari. Jadi saya harap tidur kalian saat ini dapat diatur ya. Mungkin maksimal ya jam 10 atau jam 11. Tidak saya pungkiri, di masa-masa remaja saat ini ya, begadang itu hal yang maklum untuk kalian. Tapi saya mohon untuk dapat mengatur tidur kalian, di mana jam 10 atau jam 11 kalian ya minimal harus tidur lah. Jadi memang kebiasaan begadang sendiri sulit untuk dihilangkan, tetapi dengan mengatur jadwal tidur kalian jam 10 atau jam 11 lah maksimal, kalian nanti pada bangun pada pagi hari, kalian ini akan merasa fresh atau juga merasa segar dan kuat untuk menjalani aktivitas di pagi sampai sore hari. Selanjutnya, slide selanjutnya. Keefektifan pembelajaran daring di masa pandemi. Tidak saya pungkiri ya, sistem pembelajaran daring ini masih banyak kekurangan, tetapi dari daring di masa pandemi ini ya tidak hanya kekurangannya saja yang kita ketahui, tetapi dalam masa pandemi saat ini kelebihannya juga ada gitu loh. Mungkin kalau yang kita ketahui tentang kekurangannya saja, mungkin dari kekurangannya itu paling banyak dialami yaitu jaringan internet ya. Koneksi internet ini
banyak sekali hambatan, tidak hanya koneksi internet dan juga ekonomi yang nggak bisa beli kuota, itu mesti banyak itu ya. Tetapi kelebihannya juga banyak sekali kok. Kelebihannya bisa kalau kita menggunakan grup WhatsApp, ya, grup WhatsApp untuk melakukan kuliah daring, kita bisa membaca kembali materi-materi yang telah diberikan oleh teman-teman kalian, oleh dosen-dosen kalian. Jadi rekam jejak dari pembelajaran yang telah kalian lakukan itu masih terekam, masih ada gitu loh. Apalagi kalau kalian menggunakan Google Meet atau Zoom, bisa direkam seperti yang kita lakukan saat ini. Jadi prosesnya bahkan bisa merekam semua anggota perkuliahan. Jadi kalian bisa belajar lebih giat lagi dengan membaca kembali rekam-rekam jejak yang telah ada di grup WhatsApp atau video dalam proses Zoom meeting atau Google Meeting ya. Baik, dari semua yang saya jelaskan di sini tadi tentang keefektifan pembelajaran daring di masa pandemi. Lalu apa sih COVID-19 itu? Terus apa sih pembelajaran yang efektif itu? Lalu apa sih dampak-dampak COVID-19 di dalam jenjang pendidikan? Lalu bagaimana cara-cara belajar yang efektif itu? Jadi saat ini dipimpin oleh moderator tadi Mbak Anita untuk memimpin proses diskusi ya, diskusi agar diskusi ini sendiri tentang pertanyaan-pertanyaan kalian yang masih menjadi tanda tanya. Jadi kalian debatkan, kalian saling beradu argumen atau saling memberi pendapat atau sanggahan-sanggahan yang lain. Jadi untuk saat ini Mbak Anita saya serahkan kembali untuk memimpin sesi diskusi pada kali ini. Monggo Mbak Anita. Terima kasih Davi atas persilakannya. Baik, dapat saya simpulkan bahwa belajar efektif di era pandemi ini yakni dari COVID-19 atau coronavirus itu sendiri, yakni virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan sakit saluran pernafasan dan juga belajar yang efektif, yakni menumbuhkan murid belajar yang dapat bermanfaat. Juga ada pun dampak dari COVID-19 ini sendiri dalam dunia pendidikan sangat besar untuk guru dan muridnya. Guru dan murid atau dosen dan mahasiswa menjadi kurang kesiapan yang biasanya belajar daring, yang biasanya belajar luring, tatap muka, menjadi daring atau lewat media Zoom, meeting, dan lain-lain. Juga ada pun cara meningkatkan keefektifan pembelajaran. Kita dapat membuat jadwal harian, juga mingguan, agar aktivitas kita dapat lebih tertata, juga menghindari multitasking, kemudian menemukan cara belajar yang cocok agar tidak mudah bosan dan dapat terserap oleh kita sendiri. Juga memiliki tidur yang cukup dan berkualitas. Baik, hanya itu yang bisa saya simpulkan. Mungkin ada teman-teman atau anggota yang kurang jelas, bisa dipertanyakan. Silahkan. Baik teman-teman, apa ada yang ditanyakan? Atau kurang jelas, monggo ditanyakan.
Satu pertanyaan saja, nanti kalian diskusikan ya. Nanti pendapat-pendapat kalian tentang masalah itu bagaimana. Jadi nanti saya tambahkan ya. Saya ingin mendengar diskusi dari kalian. Kita bermain diskusi saat ini. Satu pertanyaan saja yang menjadi inti permasalahan. Kalian bahas, kalian sanggah, kalian memberikan pendapat ya. Nanti saya dengar, saya tambahi kalau sesi diskusi kalian sudah selesai ya. Monggo yang mau bertanya, nanti kita adakan sesi diskusi saat ini. Silakan. Baik teman-teman, gimana? Untuk pertanyaan sudah saya tulis di chat. Baik, ada pertanyaan dari teman kita, Mbak Ratna, yakni untuk meningkatkan keefektifan belajar, kan ada hindari multitasking, tapi di sisi lain keadaan yang mengharuskan multitasking. Misal kayak waktu itu Mbak Ratna pernah ada 2 perkuliahan. Nah, pada saat itu kedua perkuliahan itu di waktu yang sama di via Google Meet dan via WA. Nah, itu gimana ya? Kayak materi itu jadi 50-50 gitu. Solusinya gimana? Kalau misal suatu saat ada hal yang seperti itu lagi. Menurut teman-teman gimana? Pendapat teman-teman? Mungkin. Ya, saya Nurlina Dwi Diarja. Mungkin pendapat saya kalau misalnya terjadi seperti itu kembali di hari sebelumnya, mungkin apabila sudah tahu kalau misalnya ada 2 bentrokan mata kuliah dengan jam yang sama. Ayo, bagaimana pendapat mungkin teman-teman yang lain? Mbak Ratna, Mbak Ratna yang tanya tadi ya. Mbak Yanti, Mbak Firoh, Mbak Anafi, monggo silakan. Gak usah malu-malu untuk memberikan pendapat kalian sendiri. Saya ingin mendengar diskusi kalian bagaimana, pendapat kalian bagaimana, pandangan kalian bagaimana, saya ingin mendengarkan dahulu. Monggo, silakan, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu deh. Mohon maaf, bisa mendengar suara saya? Ya, silakan Mbak Lina. Iya, saya Nurlina Dwi Diharja. Menurut pendapat saya, apabila terjadi seperti itu kembali, misalnya sudah mengetahui bahwa nantinya akan ada 2 mata kuliah yang saling bentrok di jam yang sama, mungkin sebelum hari H, sebelum mata kuliah itu berlangsung, bisa dibicarakan mungkin guru yang bersangkutan atau dengan yang memberikan materi itu didiskusikan terlebih dahulu, mungkin bisa menyesuaikan jadwal agar kedua mata kuliah itu tidak bentrok. Nah, misalnya nanti yang pertama ada di jam berapa atau nanti yang kedua ada di jam berapa begitu. Di hari yang sama namun di waktu yang berbeda. Mungkin bisa didiskusikan sebelum hari H mata kuliah tersebut. Begitu menurut pendapat saya, Pak. Ya, saya sependapat dan setuju dengan pendapatnya Mbak Lina, karena
meskipun di hari yang sama, kita dapat mengatur waktunya agar kita tetap dapat menerima dua-duanya. Begitu. Mungkin teman-teman ada yang berpendapat lain. Monggo. Saya sendiri juga setuju dengan pendapat Mbak Lina dan Mbak Anita. Tapi mungkin kan yang namanya kita mengikuti perkuliahan itu kan jadwal dari dosen. Dan apabila benar-benar terjadi bentrok dan kita tidak bisa, kita sudah bilang kepada dosennya untuk ganti jam misalnya, tapi dosen tersebut tidak bisa, menurut saya kita minta materi dari kedua dosen tersebut. Jadi kita, yang satu tadi kan Google Meet, yang satunya WA. Nah, dari WA kan bisa kita putar kembali, videonya bisa kita lihat, suaranya juga bisa. Menurut saya seperti itu. Jadi, sama-sama kita menerima materi dari dua mata kuliah tersebut. Menurut saya seperti itu. Tapi terkadang, ya mungkin Mbak Yanti terlebih dahulu, monggo. Ya, makasih Mbak. Jadi menurut saya sendiri, saya berpendapat dengan Mbak Lina, Mbak Anita, dan Mbak Viro. Mungkin ketika ada bentrokan, jadi kita lebih berdiskusi sama satu kelas ataupun dengan dosennya, menentukan jadwal yang pas untuk kita bisa melakukan kegiatan perkuliahan tersebut. Kalau tidak bisa ya mungkin di lain hari ataupun jam yang lain, tapi kita pasti dapat materi tersebut. Seperti itu menurut saya sendiri. Ya, mungkin ada yang bertanya lagi atau berpendapat lain. Silakan. Begini, menambahkan pendapat dari Mbak Viro tadi yang di WA materinya nanti bisa diulang-ulang. Nah, saya pribadi di sini ya teman-teman memiliki kendala bahwa ketika materi itu sudah disampaikan di lewat WhatsApp group begitu, materi sudah diterima itu pada saat setelahnya terkadang untuk membuka kembali, kemudian untuk mempelajari kembali itu sepertinya berat dan seperti malas begitu untuk membuka kembali materi-materi yang telah disampaikan di grup WA tersebut. Nah, mungkin dari teman-teman memiliki... Silakan, ada yang lain? Mbak Anafi, apakah ada yang masih menjanggal? Atau solusi pendapatnya atau unek-uneknya? Gitu. Mohon maaf, apakah suara saya tadi tidak terdengar ya? Terdengar Mbak Lina. Dengar Mbak Lina. Dengar Mbak Lina. Ya, itu tadi yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman. Mungkin teman-teman memiliki solusi atau memiliki tips gimana sih cara mengatasi kalau misalnya ada materi-materi yang sudah tertimbun, apalagi kalau di grup WhatsApp ya biasanya sudah tertimbun begitu. Kalau sudah bagaimana ada sanggahan-sanggahan lain atau pendapat lain, saya mau bertanya kepada semua anggota pimpinan kelompok saat ini, menurut kalian, bagaimana sih cara belajar yang efektif menurut kalian sendiri itu bagaimana? Tolong jelaskan. Ya Mas, contohlah menurut kalian sendiri. Saya percaya kalau kalian pasti memiliki cara-cara tersendiri untuk meningkatkan keefektifan dalam belajar. Mbak Hidayatul Aprilianti, monggo dijawab bagaimana cara kalian untuk mengefektifkan pembelajaran. Baik, kalau menurut saya sendiri dalam masa pandemi seperti ini kan kita merasa bosan kan, jadi di rumah terus.
kalau saya pribadi lebih menekankan kalau sudah merasa bosan atau capek, saya akan mengatur jadwal. Mungkin hari Sabtu atau Minggu saya sering me time atau lebih suka kalau kalau kayak nonton drakor atau kita keluar. Tapi kalau misal kita keluar rumah, kita juga harus mematuhi protokol seperti kayak memakai masker dan menjaga jarak dan cuci tangan. Kalau saya pribadi seperti itu. Dan juga mengatur jadwal-jadwal tentang tugas-tugas. Kan seringnya tugas numpuk-numpuk. Jadi kalau menurut saya pribadi mengerjakannya tuh lebih cepat. Maksudnya kita mendapatkan tugas langsung lebih baik dikerjakan langsung daripada kita menunggu-nunggu nanti malah numpuk terus kita jadi lebih stres atau malah malas untuk mengerjakan tugasnya. Seperti itu. Mungkin ada teman-teman lagi yang ingin menambahkan. Baik sekali ya cara yang dilakukan oleh Mbak Aprilianti. Jadi cara yang dilakukan oleh Mbak Aprilianti ini lebih memberikan reward diri, di mana setelah seminggu beraktivitas kuliah daring, maka Mbak Aprilianti ini lebih melakukan reward diri dengan me time, dengan menonton drama Korea dan bermain dengan teman-temannya ya. Terus kalau untuk Mbak Siti Lailatul Maghfirah nih bagaimana cara yang dilakukan untuk meningkatkan keefektifan dalam pembelajaran? Baik, kalau saya sendiri juga sama seperti Mbak Yanti, mungkin lebih ke mengatur jadwal agar tugas itu tidak menumpuk dan tidak bentrok. Jadi kita bisa menyelesaikan satu persatu dan tuntas semua, seperti itu. Dan istirahat yang cukup juga perlu menurut saya. Meskipun tugasnya banyak, saya tetap mengatur jam tidur saya, seperti itu. Kalau siang ada jam, mungkin nggak perlu lama, yang penting itu tidurnya kayak berkualitas agar waktu bangunnya saya bisa mengerjakan tugas dengan rileks, seperti itu, Pak. Cukup bagus yang dilakukan oleh Mbak Firoh ya. Lalu untuk Mbak Ratna ini bagaimana caranya untuk meningkatkan keefektifan dalam pembelajaran? Baik, kalau saya biasanya untuk catatan, kalau nggak dicatat hari itu tuh lupa. Jadi misal ada jam kuliah hari itu, dosen menerangkan, disiapkan bukunya, dicatat hari itu juga. Tapi kalau untuk tugas, saya itu harus tidur lebih dahulu, kayak misalnya jamnya selesai jam 3. Jadi ada waktu untuk beristirahat, baru nanti malamnya dikerjakan. Oke. Baik. Lalu untuk Mbak Anita sendiri bagaimana nih caranya untuk melakukan keefektifan dalam pembelajaran? Bagaimana Mbak Anita? Menurut pribadi saya sendiri, cara meningkatkan keefektifan belajar agar belajar itu dapat terserap oleh kita sendiri, kita dapat orang itu kan berbeda-beda ya belajarnya. Mungkin ada yang bisa belajar dengan tempat yang cocok agar belajarnya itu dapat terserap. Kemudian ada yang belajar dengan mendengarkan musik. Kemudian makan terlebih dahulu agar kita belajarnya lebih semangat dan dapat terserap oleh kita sendiri. Seperti itu, Pak Yafi. Cukup baik ya cara yang dilakukan oleh Mbak Anita. Lalu untuk Mbak Anafi nih bagaimana? Mbak Anafi, silakan. Mbak Hanafi bisa mendengar?
mungkin Mbak Anafi terkendala sinyal. Belum menyalakan Oh ya, ya. mic-nya. Lalu Mbak Nurlina bisa mendengar bagaimana nih cara yang dilakukan oleh Mbak Nurlina untuk meningkatkan keefektifan dalam pembelajaran? Bisa mendengar Mbak Lina, Mbak Nurlina? Iya, bisa. Bisa mendengar suara saya? Bisa Mbak Lina? Teman-teman bisa mendengar suara saya? Ya. Kalau menurut saya pribadi sih kurang lebih sama seperti caranya Hidayatul tadi. Seperti pemberi reward itu saya sangat Mungkin Mbak menekankan Nurlina dalam sedang mengalami sistem gangguan sinyal pembelajaran juga. saya. Ya, beginilah negatifnya Mohon maaf, melakukan saya sudah pembelajaran daring. berbicara. Jadi Tadi sinyal harus belum kuat. mendengar suara Seperti saya itu. ya? Jadi ya, diterima saja. Kita berdoa Ya yang Allah, terbaik bagi kesehatan kita, bagi keluarga kita, sudah berbicara. dan juga bagi Indonesia. Semoga pandemi COVID-19 ini bisa turun ya. Amin. Baik, Mohon maaf, sepertinya tidak ada lagi yang perlu mohon kita maaf Pak bahas Yafi. untuk sesi bimbingan kelompok pada siang hari ini. Mohon maaf. Dari Hei. pertanyaan Mbak Ratna tadi, bagaimana sih melakukan multitasking tadi ya, bentrokan kuliah dengan dua dosen sekaligus. Kalau menurut saya pribadi, 80% dosen akan mau mengganti jam pelajaran apabila mereka bentrok dengan dosen yang lain atau dengan mata kuliah yang lain. Jadi untuk mengatasinya ya saat kalian satu kelas ini memberitahu dengan baik dosen tersebut, karena pada dasarnya dosen akan luluh kok, akan mau untuk mengganti jamnya, insya Allah akan mau. Tapi kalau memang tidak mau dan masih keras kepala untuk melanjutkan jam pelajaran itu ya kalian terima, tetapi dengan merekam apabila menggunakan Google Meet, kalian merekam proses pembelajaran itu, atau juga dengan grup chat yang bisa kalian baca kembali materi-materi yang diberikan dosen tadi ya. Menurut saya sudah semua ya terjawab. Apakah masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal di kalian atau pendapat-pendapat kalian? Monggo silakan. Mohon maaf, ini teman-teman yang lain mungkin bisa menyampaikan kepada Pak Yafi kalau misalnya saya tadi sudah berpendapat, namun di Pak Yafi saja yang tidak terdengar. Mungkin yang bisa didengarkan Pak Yafi tolong disampaikan. Gimana teman-teman? Pak Yafi, apakah bisa mendengar suara saya? Bisa. Mohon maaf Pak, dari itu Nurlina tadi sudah berpendapat. Apakah di jaringan Pak Yafi untuk suara Mbak Nurlina belum terdengar? Belum ada. Saya nggak mendengar Mbak Nurlina berpendapat. Kalau dari teman-teman bisa mendengar, tolong ketik saja di room chat ya, agar saya tahu bagaimana pendapat dari Mbak Nurlina tadi. Baik Pak, terima kasih. Ya.
teman-teman bisa mendengar suara saya? Ya, Bisa, ada. Mbak. Iya, bisa, Mbak Nafi. Mohon maaf Pak Yafi, tadi laptop saya agak error, jadi nggak bisa keluar itu gambarnya. Mohon maaf ya. Ya nggak apa-apa, ya namanya pembelajaran daring seperti ini ya, mau tidak mau banyak sekali hambatan-hambatan yang terjadi. Nggak apa-apa. Apakah Mbak Nurina tadi chatnya sudah diketik di room chat pendapatnya tadi? Pendapat dari Mbak Lia tadi untuk meningkatkan keefektifan belajar kan ada ini menghindari multitasking, tapi di sisi lain, oh ya, baik untuk saya sendiri mengenai pembelajaran yang efektif ini kurang lebih sama seperti pendapat Mbak Hidayatul, sebagaimana saya harus mendapatkan reward untuk diri saya sendiri. Setelah mengerjakan tugas-tugas yang menumpuk, reward biasanya saya lakukan dengan cara menonton film atau berjalan-jalan sejenak untuk mencari makan di luar dengan teman-teman saya di akhir pekan. Kemudian di awal Senin, saya kembali berfokus pada pembelajaran yang diberikan. Cukup bagus yang pendapat dari Mbak Lina tadi tentang bagaimana cara meningkatkan keefektifan dalam pembelajaran. Terus, apakah dari teman-teman sendiri masih ada pertanyaan-pertanyaan mengenai meningkatkan keefektifan dalam pembelajaran ini? Monggo, sebelum kita akhiri sesi bimbingan kelompok pada siang hari ini. Saya ingin berpendapat mengenai tadi cara saya untuk bisa belajar efektif. Ya, silakan Mbak Anadi. Kalau untuk saya sendiri, saya juga sependapat dengan Mbak Hidayatul Aprilianti dan juga Mbak Nurlina. Karena saya memegang kayak apa ya, Pak Yafi ya, seperti peribahasa berakit-rakit ke hulu bersenang-senang kemudian. Jadi setelah saya susah payah mengerjakan tugas dan juga melakukan perkuliahan seperti itu, saya memberikan kepada diri saya reward untuk bisa menyenangkanlah me time seperti itu. Dan untuk belajar yang efektif, saya biasanya sebelum perkuliahan saya makan dulu, kemudian istirahat yang cukup, seperti itu. Terus sih. Dapat kita ketahui ya, dari ketiga anggota ini lebih memilih melakukan reward diri untuk dapat memaksimalkan keefektifan dalam pembelajaran. Ya, memang untuk reward sendiri saya akui penting. Jadi saya harap untuk melakukan reward ini tidak terlalu berlebihan ya, agar sebuah pencapaian dalam pembelajaran ini dapat diterima dengan maksimal. Terus, lalu apakah masih ada pertanyaan-pertanyaan lain atau pendapat-pendapat lain dari teman-teman sendiri? Bagaimana? Dari saya sudah cukup Kalau jelas. dari saya Iya, dari saya pribadi cukup, Pak. pendapat dari teman-teman sangat bervariasi dan dapat saya terapkan di sistem pembelajaran saya ke depannya. Terima kasih. Ya, betul sekali. Baik-baik, terima kasih. Saya rasa pendapat-pendapat kalian juga sangat-sangat baik ya. Baiklah, kalau begitu pada sesi bimbingan kelompok ini kita akhiri. Lalu kita jadwalkan kembali bimbingan kelompok selanjutnya.
sebelum kita mengakhiri sesi bimbingan kelompok pada siang hari ini, marilah kita menutup acara ini dengan berdoa agar Kak Yafi live ya, mungkin sinyalnya teman-teman. mohon maaf tadi sinyal keluar ya. Sebelum kita mengakhiri sesi bimbingan kelompok ini, marilah kita berdoa agar kita diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, agar kita diberi kelancaran dalam melakukan segala kegiatan yang kita lakukan, berdoa menurut agama dan juga keyakinan masing-masing dimulai. Amin, selesai. Terima kasih. Baik, sesi bimbingan kelompok pada siang hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yafi dan teman-teman semua.